Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemilik alam semesta. Alhamdulillah karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah, dan tak lupa juga nikmat yang kita dapatkan, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang akhirnya kita bisa berkumpul lagi, bertatap muka, bersilaturahmi dan juga bertolabul ilmi. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, selamat malam. Seperti di sini masih ibu-ibu semua ya yang bergabung. Selamat malam ibu-ibu. Selamat bergabung kembali di kelas privat tahsin untuk peserta hari Senin, Senin dan Kamis lebih tepatnya Bapak Ibu-ibu semua ya. Dan alhamdulillah tak terasa sudah memasuki pekan ketiga di bulan suci Ramadan ini, di Ramadan 1445 Hijriah, ataupun untuk di kelas tahsin privat spesial Ramadan ini masuk ke pertemuan kelima, berarti Ibu ya, untuk hari ini ya. Berarti sudah masuk ke pertemuan kelima untuk yang spesial Ramadan. Insya Allah nanti akan bertemu kembali di hari Kamis untuk pertemuan terakhirnya ya. Dan terima kasih banyak untuk ibu-ibu semua yang telah bergabung, dan terutama untuk yang sudah tepat waktu bergabung di malam hari ini. Dan mohon maaf seperti biasa ada agak sedikit bergeser Assalamualaikum. karena Waalaikumsalam Ibu, selamat bergabung. Mohon maaf sebelumnya agak bergeser sedikit seperti biasa karena untuk di beberapa tempat waktu sholat Isya dan tarawihnya agak lewat selesainya dari jam setengah 9 malam. Dan insya Allah tidak menurunkan semangat untuk ibu-ibu semua untuk belajar, untuk bertolabul ilmi, untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya bersama-sama. Dan insya Allah di sini kami pun sudah siap dan terus bersemangat untuk menemani ibu-ibu semua ya. Dan mari kita mulai saja ibu-ibu untuk acara pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu, seperti biasa, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, ataupun ada interupsi, ataupun ingin coba dites, ataupun latihan, mohon gunakan fitur raise hand terlebih dahulu di bagian Zoom-nya. Boleh angkat tangan dahulu, kemudian nanti kita panggil, baru nanti kita berinteraksi setelahnya ya. Supaya berjalan lebih kondusif untuk kelasnya itu sendiri. Baik, Gesa mau sapa dulu di sini. Assalamualaikum Ustaz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan semangat terus ya Ustaz ya. Nah, insya Allah harus ya, wajib. Gak kerasa sudah masuk pertengahan bulan Ramadan ya Ustaz. Sudah masuk ke 10 hari kedua, tepatnya malam ke-15 berarti ya. Mungkin ada yang malam ke-16 untuk beberapa yang mulai lebih dulu untuk Ramadannya. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya, salah satunya dengan memperbaiki bacaan Al-Quran tadi. Salah satunya caranya yaitu dengan bergabung di kelas privat tahsin ini. Dan insya Allah nanti pun di akhir acara ataupun di pertengahan nanti akan ada beberapa informasi untuk ibu-ibu semua. Dan mungkin langsung saja untuk waktu tempat, Gesa persilahkan untuk Ustadz Ari. Syukran, Agis. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbaik ya, Ibu sekalian ya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia ya, senyum. Ya, oke, alhamdulillah ya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita nggak kerasa ya bisa bertemu lagi. Serasa agak lama nih ya. Kita padahal satu minggu ada 2 pertemuan, tapi
Ya, ini rasa rindu kita ya, ingin senantiasa belajar dan terus belajar insya Allah ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga senantiasa memberikan kemudahan kelancarannya kepada kita untuk senantiasa belajar dan terus belajar. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah juga memberikan keberkahannya untuk kita dan juga rahmatnya kepada kita. Ya, apalagi bulan Ramadan, mudah-mudahan amal ibadah di Ramadan pertama sampai saat ini mudah-mudahan Allah terima dengan amalan mutaqabbalan ya. Menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu-ibu sekalian gimana? Insya Allah ya, kita akan mulai kembali ya untuk pembahasan kajian pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana jadwalnya Senin dan Kamis ya, formula baru. Dan ini kebetulan ya, ini untuk semuanya juga dan ilmu ya, ilmu baru untuk saya pun juga. Saya mengikuti satu kajian bersama guru saya. Ternyata membahas tentang tadarus ya, membahas tentang tadarus dan membahas tentang kebiasaan Rasulullah ataupun Rasulullah melakukan sesuatu ketika di bulan Ramadan ya, ibu-ibu sekalian. Jadi ternyata yang disarankan atau yang dianjurkan, yang lebih diutamakan itu adalah tadarus. Nah, cuman secara umum saat ini tadarus ini lebih kepada khotaman Quran ya. Padahal waktu dibedah ada hadis-hadisnya dan juga matan-matannya seperti itu ya. Dan ternyata ketika dibedah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika di tengah-tengah usianya, ibu-ibu sekalian ya, di tengah usianya itu adalah setiap tahunnya senantiasa tadarus bersama malaikat Jibril ya. Jadi tadarus ini dari kata darosa, pelajaran ya. Suaranya hilang. Gimana Bu? Suara saya apa jelas agak Di saya jelas, Ustaz. Mungkin di ibu-ibu yang lain? Apakah Jelas ada? di saya, Ustaz. jelas ya? Jelas ya. Jelas. Jelas. Baik. Udah jelas. Oke, alhamdulillah. Kita ulangi ya. Jadi tadarus itu berasal dari kata darosa ya. Darosa itu adalah pelajaran ibu-ibu sekalian. Maka dari itu tadarus ini Rasulullah melakukan setiap tahunnya mentalakikan bacaannya 1 juz setiap malam. Rasulullah di pertengahan usianya. Terus ketika di penghujung akhir usianya, Rasulullah menambah yang asalnya 1 juz menjadi 2 juz per satu malam. Nah itu ya. Jadi ternyata ibu-ibu sekalian, yang Rasulullah lakukan di bulan Ramadan itu memang dibedakan dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Jadi kalau bulan-bulan yang sebelumnya selain Ramadan, itu khotaman Al-Quran itu sudah biasa. Ya, jadi khotaman Al-Quran itu sudah biasa. Tapi di bulan Ramadan, Rasulullah melakukan tadarus bersama malaikat Jibril. Nah, tadarus itu apa? Tadarus itu maknanya itu adalah belajar mengajar. Ada pelajarannya, ada belajar mengajarnya, ada proses belajar mengajar ya, yaitu Rasulullah mensetorkan 1 juz kepada malaikat Jibril, begitupun juga malaikat Jibril menyetorkan kepada Nabi Muhammad SAW 1 juz. Nah itu ya prosesnya. Nah dan ternyata ibu-ibu sekalian, ketika dibedah di bulan Ramadan itu yang diutamakan itu adalah pembelajarannya. Seperti halnya ini tepat banget nih. Ya ini qadarullah kita mengadakan mengadakan bedah tajwid dan juga memperbaiki surat-surat yang sudah kita hafal. Nah, Rasulullah pun juga 1 juz menyetorkan kepada malaikat Jibril itu hafalan, ibu-ibu sekalian ya. Meskipun kita hafalannya cuma surat pendek ya, tapi ini tepat banget ya. Kata guru saya, lebih utama itu adalah kita setiap tahun memperbaiki bacaan atau hafalan kita kepada guru kita. Itu yang memang harus betul-betul diutamakan. Bagaimana kalau misalkan seperti kajian-kajian ya. Jadi tetap adapun kajian-kajian yang lainnya, tetap yang diutamakan itu ternyata adalah tadarus, Bu. Ya. Tadarus berasal dari darosa, pelajaran, ya. Jadi kalau misalkan kita hanya menghatam biasa, menghatamkan Al-Qur'an 30 juz di setiap bulan Ramadan, itu Rasulullah dan para sahabat sering melakukan di sebelum Ramadan. Nah, tapi di bulan Ramadan melakukan perbaikan, menyetorkan bacaan, mentalakikan hafalan ya. Kalau kita masih kategorinya bacaan, ibu-ibu sekalian ya. Mentalakikan hafalannya sehingga hafalannya terjaga. Malaikat Jibril pun juga menyetorkan kepada memperdengarkannya 1 juz kepada Rasulullah, dan Rasulullah
membaca ulang dan juga menyetorkannya kepada malaikat Jibril. Ya, itu pun juga dipraktekkan oleh para sahabat, ya, di bulan Ramadan, Bu. Ya, maka dari itu terus ada jam-jam yang tertentu, ya, ada jam-jam khusus yang Rasulullah amalkan, yaitu jam khususnya itu adalah di malam hari sesudah taraweh. Pas banget kita ya, Ibu ya. Ini apa namanya? Jadi ketika saya menyimak kajian itu, wah ini pas banget ya untuk program yang talaki ini ya, program yang bedah tajwid ini. Jadi tepat banget. Di malam hari ya, Rasulullah mentalakikan 1 juz. Terus melanjutkan di pagi apa di subuh ya, sesudah sholat subuh melakukan talaki kembali dengan malaikat Jibril ya, kalau tidak salah, atau setiap malam. Saya lupa lagi. Pokoknya waktu-waktu yang tepat untuk memperbaiki bacaan itu adalah waktu malam dan waktu subuh menjelang pagi gitu ya. Nah, setelah itu menjelang ke siangnya itu adalah berdakwah. Beliau berdakwah dan juga dipakai untuk istirahat, Bu. Ya. Jadi waktu-waktu siang itu dipakai istirahat ya. Kalau Rasulullah melakukan hal yang seperti itu. Nah, cuman istirahatnya Rasulullah kan enggak seperti yang kita bayangkan ya. Istirahatnya 2 jam, 3 jam enggak gitu ya. Cuman di sela-sela waktunya beristirahat ya, beristirahat, berdakwah karena di pagi hari menjelang siang itu disibukkan dengan pekerjaan. Makanya waktu-waktu yang tepat itu adalah malam. Saat ini, Bu, alhamdulillah ya, kita melakukan yang namanya tadarus. Nah, ini berarti kita sedang membedah tajwid itu adalah tadarus namanya, ibu-ibu sekalian ya, alhamdulillah ya. Jadi insya Allah ini ilmu baru dan pembekalan, mungkin mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita juga di bulan Ramadan yang berikutnya. Dianjurkan memang tadarus yang diutamakan ya. Tadarus itu yang diutamakan. Memperbaiki bacaan, memperbaiki hafalan kita ya ketika membacanya, ataupun kita memperbaiki bersama guru kita. Salah satunya dengan program ya yang ada di Sobat Ngaji, atau misalkan ibu punya guru di rumah masing-masing ataupun di tempat masing-masing, itu manfaatkan. Itulah tadarus ya. Jadi yang kita simak saat ini tadarus itu adalah khotaman ya. Ada tadarusan, ada ada tilawah Quran gitu kan ya. Nah, itu yang lebih tepat tadarus itu adalah darosa, pelajaran. Ada sesuatu, ada proses belajar mengajar di dalamnya itu ya, yaitu talaki ya. Insya Allah, Bu, kita akan mentalakikan hafalan kita gitu ya, hafalan ibu-ibu sekalian. Saya yakin kalau 3 surat ini pasti ibu-ibu sekalian sudah hafal. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Insya Allah ya. Baik, di sini kita akan bedah tajwid kembali di Quran surah Al-Falaq. Nah, nanti ibu-ibu sekalian sesuaikan ya, apakah hafalan kita semua sudah sesuai dengan tajwidnya atau belum, gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan sifat-sifat hurufnya atau belum ya. Kita akan coba ya survei, membuktikan malam hari ini nih ibu-ibu sekalian ya. Seperti biasa nanti hari Kamisnya kita talakikan ya. Nanti di akhir insya Allah di pertemuan Kamis mudah-mudahan kita langsung talaki. Kalau ada waktu yang agak banyak, kita langsung membereskan dengan anasnya insya Allah ya. Baik, kita akan langsung saja ibu-ibu sekalian pembahasan Al-Falaq di juz 30 di surat yang paling akhir berdampingan dengan Quran surah Quran surah An-Nas ya. Ada Al-Falaq, ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Surat terakhir adalah Quran surah An-Nas. Baik, kita akan sama-sama dulu ibu-ibu sekalian. Kita sama-sama. Telat. Maaf. Oke, baru mulai Bu, insya Allah ya. Selamat bergabung. Kita sama-sama dulu ya. Silakan Bu, dibuka mikrofonnya. Saya 1 kali, semua 1 kali. Ya, setelah itu kita bedah tajwid. Fokus ke bedah tajwid. Ya, 1 kali semua 1 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya ketinggian ya. Iya, tinggi. Betul. Ya, siap. Kalau saya pas. Oke, ini biasanya suara perempuan sih.
Ya dikarenakan saya seringnya mengajar ibu-ibu, jadi notnya itu pasti segini ya biasanya. Tapi saya agak turunkan sedikit. Kita ulangi bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sekarang bagian ibu-ibu sekalian ini kita akan bedah secara khusus ya. Baik. Baik ya. Seperti biasa ibu-ibu sekalian, kita akan bedah dari mulai bismillahnya ya. Basmalah pun juga ini perlu diperhatikan, masih sering terdengar sinnya itu kurang ngalir ya. Karena huruf sin ini termasuk sifatnya rokhwah, mengalir deras ya. Apa enggak deras? Mengalirnya asofir ya, desisan. Oke. Dulu ibu-ibu sekalian di mute. Oke, mute ya. Oke, siap. Sudah aman ya. Nah, jadi huruf sin itu mempunyai sifat yang namanya as-sofir. As-sofir itu adalah desisan, ya. Desisan yang tentunya ngalir. Bismillahi. Jadi jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya? Yang seperti itu. Bismillah, ya bismillah gitu ya. Tapi bismillahi, jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini seperti biasa, ro tasydidnya perlu diperhatikan. Cara mentasydidkan itu adalah mensukunkan huruf dulu, baru kita berikan vokal harokat fathahnya. Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Jadi kita bunyikan dulu bunyi sukun ro-nya, baru bunyi vokal fathahnya gitu ya. Oke. Itu sekilas saja bismillah karena dari pertama sudah kita bahas ya. Siap. Mulai pada ayat 1 ibu-ibu sekalian. Oke, di sini saya lingkari yang perlu diperhatikan yaitu bedakan huruf ain ya. Bedakan huruf ain dan huruf hamzah. Ya, ini bedakan ibu-ibu sekalian ya. Kalau huruf hamzah, posisi makhrajnya di pangkal lidah. Ya, pangkal tenggorokan. A baru ketika huruf ain pindah ke tengah tenggorokan. Au. Ini mohon maaf, ibu sekalian, biar fokus ke suara saya. Boleh ibu mempraktekkan tapi tanpa di-on-kan ya mikrofonnya. Oke, sudah aman. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, siap ya. Biar ibu fokus penjelasan yang saya jelaskan. Jadi bedakan hamzah dengan ain. Hamzah itu posisinya di pangkal tenggorokan ya. Kalau lihat kita makhrajnya hamzah di sini ya. Jadi hamzah itu ibu-ibu sekalian posisinya ada di sini. Nah, ya kalau kita perjelas di sini posisinya ada di pangkal. Di pangkal tenggorokan ada pangkal paling bawah, ada tengah, ada bagian atas ya. Nah, posisi hamzah berada di sini. Sedangkan posisi ain sentuhan dari di sini ya, seperti ya di dalam tenggorokan kita, tengah tenggorokan itu ada bentuknya yang seperti ini yang bisa menempel ke posisi tenggorokan ini. Sehingga bunyinya au
a'au gitu ya. Qul a'au seperti ta'awudz, Bu. A'udzubillah itu ya. Seperti kita mengucapkan atau membunyikan melafalkan ta'awud. A'au sama ya. Kalau ini ditambah kul. Oke, saya ingatkan kembali kul, hati-hati tertukar dengan huruf kaf ya. Kalau tertukar dengan huruf kaf itu maknanya jadi berbeda ya. Ada kul, ada kul. Kalau kul ini artinya adalah makanlah ya. Makanlah. Kalau kul ini katakanlah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Katakanlah. Apa kelebihan? Katakanlah. Nah, seperti itu ya. Kalau kul dengan kaf, makanlah. Kalau dengan kof, katakanlah. Ya, makanya harus mulai kita perhatikan bunyi kul. Jangan sampai kul. Kul, kul. Beda tipis, Bu, karena memang mahrojnya berdekatan. Ya. Oke. Yang kedua, ini sering terjadi. Ini di kelas Ikhwan waktu kemarin ya. Ada pengucapan kulnya masih ada yang mantul, masih ada yang syidah, Bu. Nah, mungkin di antara kita pun juga di sini ada yang masih mengucapkannya antara syidah dan mantul, ya. Kalau yang mantul gini, itu mantul. Kalau syidah, itu syidah. Harus ngalir karena huruf lam ini mempunyai sifat yang namanya tawal suto, sedikit mengalir ya. Dialirkan dulu. Nah itu ya. Nah, ya, dialirkan dulu lam. Hati-hati ya. Lam sifatnya tawasud, sedikit mengalir. Jangan terlalu lama ya. Jangan nah, itu terlalu lama. Ini sedikit saja. Itu yang pertama ya. Terus huruf dzal. Huruf dzal ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Nah, huruf ro. Nah, ini yang agak susah ibu-ibu sekalian, huruf ro. Ro itu mempunyai sifat yang namanya tafkhim. Nah, ini ya. Ada tafkhim tebal, ya, ada tarkik tipis. Kalau tafkhim itu nanti cara pengucapannya itu, nah, lihat, Bu. Ini posisi lidah, ujung lidah kita menempel di sini ya. Jadi posisi ujung lidah kita, lihat di sini, menempel ke langit-langit bagian pangkal di sini ya. Jadi bagian pangkal. Sebentar. Nah, di sini ya. Jadi menempelnya di sini ibu-ibu sekalian ya. Ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri atas atau gusi gigi seri atas. Ini huruf ro ya. Nah, bagaimana untuk menebalkannya? Menebalkannya pangkal lidah ibu-ibu sekalian harus diangkat. Nah, sampai saat ini masih banyak yang bertanya, gimana cara mengangkat pangkal lidah? Nah, gimana untuk cara mengangkat pangkal lidah? Kalau saya gambarkan seperti halnya kalau ibu mau muntah, itu pangkal lidah mengangkat tuh. Ya, ro, nah tebal, ya. Qul a'udzu biro, itu ya. Qul a'udzu biro. Ya, di situ ya. Nah, di sini berarti ro-nya ditebalkan tafkhim, ya. Tafkhim. Qul a'udzu birabbil. Terus yang berikutnya, hati-hati ba tasdid, Bu. Ba tasdid itu cara bacanya ibu-ibu sekalian seperti halnya tulisannya double gini, ya. Nah, saya tulis ulang nih. Ada biro. Nah, gini. Ba sukun dulu, baru berharokat kasroh, gitu ya. Nah, cuman sukun yang ada di dalam tasdid itu sifat pantulannya menjadi hilang, ya. Jadi jangan sampai birobi, nah gitu ya. Jangan sampai dipantulkan. Tapi birobi nanti kalau tasdid sifatnya syiddah. Syiddah itu ibu-ibu sekalian, kita pahami dulu syiddah ya. Syiddah itu adalah tertahan bunyi, tertahan udara. Sehingga ibu ketika mentasdidkan huruf ba itu, betul-betul bunyinya hilang. Qul a'udzu birabb. Hilang tuh. Hilang, nggak ada ya. Jangan sampai du birabb. Nah, ada bunyi itu hati-hati. Tapi du birabb hilang, baru bil fa gitu ya. Bil du birabb.
bil. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya lam, hati-hati. Tadi catatannya lam jangan sampai memantul. Jangan sampai birabbil falaq. Bila, hati-hati bila tapi bil fa. Bil fa. Ya, dijaga lidahnya bil fa. Oke. Huruf fa, hati-hati. Jangan sampai bibir atas dan bibir bawah menempel. Kalau bibir atas dan bibir bawah menempel, berarti nanti masuknya ke mim atau ba. Ya, ba, ma, itu yang menempel. Tapi huruf fa jangan pa, tapi fa, fa, gitu ya. Nah, ini seringkali terjadi nih di huruf fa. Ya, kita akan coba lihat makhrajnya, ibu-ibu sekalian, yaitu di asyafatan. Ya, di asyafatan nih. Huruf fa, ya. Huruf fa itu nih, Bu, biar jelas, Bu. Lihat, ya, di sini. Pertemuan. Jadi kalau di di kaidah matannya ya. Matannya itu adalah pertemuan bibir bawah. Pertemuan tengah bibir bawah, ya. Tengah bibir bawah agak mundur sedikit di sini, ya, posisinya di sini, Ibu sekalian. Nah, saya perbesar. Nah, ini bibir Ibu nih di sini ya. Diperhatikan bibir masing-masing. Bawah bibir itu nanti kan ini ada tengah nih ya. Ini tengah. Berarti ini agak mundur sedikit. Mundur sedikit, dan pertemuan bibir bawah ini, tengah bibir bawah ini dengan gigi seri atas. Nah, ini. Maka nanti kalau misalkan kita lihat dari segi nah, misalkan ini ya. Di sini enggak ada ya. Nah, kalau kita lihat gigi kita itu akan terlihat sedikit di arah sini. Ya. Di arah sini gigi kita akan terlihat sedikit. Maka itu bunyi fa-nya insya Allah akan sempurna. Fa. Fa. Maka nanti bunyi di sini itu adalah bukan desisan, tapi bunyi angin yang mana pertemuannya bibir bawah dengan gigi seri atas. Makanya kalau misalnya ibu-ibu sekalian memakai makhraj mim nih. Nah, ini nih. Kalau kita memakai makhraj gini, maka bunyinya gimana? Pa. Pa, pi, pu. Nah, itu ya. Karena ini menempel bibir atas dan bibir bawah. Kalau ini makhrajnya huruf mim, hati-hati. Ini makhrajnya adalah huruf mim. Kalau huruf fa, makhrajnya adalah, diingatkan lagi, pertemuan bibir tengah bawah dengan gigi seri atas. Ya, maka bunyinya fa. Fa. Ya, harus ada bunyi angin, Bu. Ya. Kalau misalkan masih belum ada bunyi angin di antara ibu-ibu sekalian, berarti makhrajnya masih ke makhraj mim. Ya. Contoh, birabbil falaq. Falaq. Nah, nanti akan terjadi alam taro kaifa pa. Nah, kaifa pa, tapi kaifa fa ya. Mungkin mungkin sering Ibu mendengarkan ada yang membaca alam taro kaifa pa ala rabbuka, itu ya. Papa, bukan papa tapi fa ya. Siap ya, nanti insya Allah ditalaki nih, Bu. Ya, ditalaki di hari Kamis ya. Jadi seperti biasa nanti ada rekamannya, Ibu terus gali terus cara bacanya, sifat-sifatnya, apalagi kan sudah hafal ya, insya Allah akan lebih mudah. Ya, meskipun nanti akan ada yang kebiasaan yang lama itu harus dirubah gitu kan ya, harus dirubah. Nah, saat ini ibu-ibu sekalian ketika diperlihatkan ayat 1 akan terbayang huruf-hurufnya ya. Daripada misalkan pernah saya tanyakan mungkin di antara ibu-ibu sekalian ketika ditanya, Bu, sudah hafal Al-Falaq? Sudah. Terus ayat 1 hurufnya apa saja? Bingung pasti gitu kan ya. Yang penting baca qul a'udzu birabbil falaq saja. Padahal ketika ditanya huruf apa saja, itu sulit untuk connect-nya. Tapi insya Allah saat ini Ibu akan mengetahui ya. Dari mulai melihat kalimat ul, katakanlah a'udzu ya, di sini a'u ada ain dan huruf dzal, ujung lidah menempel ke gigi seri atas. A'udzu birabbi. Nah, ya, sudah terbayang nih. Ya, segini udah terbayang. Baru di sini bil falaq. Bil falaq. Oke, lanjutkan. Huruf qaf, Bu, di sini mempunyai sifat yang namanya memantul atau qalqalah. Ketika apa? Ketika sukun atau ketika disukunkan. Nah, berarti kalau di sini posisinya adalah ketika disukunkan karena berwaqaf. Ini kan asalnya berharokat kasroh. Tapi karena kita berhenti di sini, maka ini harus kita pantulkan.
Gimana cara memantulkan qaf ya, berbeda dengan huruf huruf qalqalah yang lainnya? Bu, boleh Bu disebutkan ya. Boleh diizinkan untuk membuka mikrofonnya. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Ada 3. Ada 5, Ustaz. Umumnya ada 3. Ya. Ada 6, Ustaz. Ada 5. Ada 5, Ustaz. Baju Baju toko toko. jadi Hurufnya. batuk. Toko. Ada yang benar. Hurufnya ada 5. Ada Baju 5. Jenisnya ada toko. 3. Oke ya. Jadi perbedaannya ada 3 gitu ya. Iya. Hukumnya Di toko. hukum cara bacanya ada 3. Betul ya. Nanti ini biar gak bentrok. Jadi huruf qalqalah itu ada 5. Cara bacanya ada 3. Itu maksudnya ya. Baja. Yang disingkat dengan yang gampang saja deh. Baju di toko. Baju di toko. Eh, Jadi batuk kok. Nah, baja Baju di toko. di toko atau jadi batuk ya. Kalau metode Magdis jadi batuk kok. Ya, di Baju di toko aja. bebas Bu, mau baju di toko baju, jadi batuk, terus apa lagi nih? Batuk Batuk, jadi batuk udah ya. Nah. Batuk akik ada nggak batuk akik? Enggak ya. Atau misalkan kalau para ulama menyingkatnya, masih ingat Bujadin ya. Bujadin. Bujadin. Nah, itu ya. Nah, ini yang mudah nih. Yang mudah yang mana? Kira-kira apa namanya? Terserah Ibu saja. Mau yang atas, mau yang tengah, mau yang bawah bebas ya. Pokoknya huruf qalqalah itu ada 5. Cara bacanya Bacanya 3. qalqalah kubro dan qalqalah akbar ya. Baik, kita ambil salah satu saja Ibu-ibu sekalian ya. Kita ambil salah satu saja di sini yang baju di toko. Nah, ini ibu-ibu sekalian, saya akan berikan garis di sini. Nah ya, jadi huruf qalqalah itu ada 2 versi ya. Maksudnya ada apa? 2 karakter ya. Karakter pantulannya ada 2. Yang pertama yaitu ba, jim, dan dal ya. Kalau ba itu kita akan coba awali dengan hamzah ya, hamzah di awal misalkan seperti ini ya. Nah, ini biar paham. Hamzah di sini ya. Nah, ketika kita mensukunkan huruf-huruf ini, nah ini ya, kita sukunkan. Oke, seperti ini. Ketika huruf ba dipantulkan, ingat Bu, ya, qalqalah kubro ya. Qalqalah kubro itu pantulannya itu ringan, Bu. Jangan sampai ada jeda, ya. Karena kalau yang ada jeda itu adalah qalqalah akbar, ya. Kalau ini pantulannya seperti al-ikhlas. Qul a'udzu birabb afwan. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi pantulannya itu langsung ya, tidak gini. Qul huwallahu ahad. Nah, enggak gitu ya. Kebanyakan apa kemarin saja saya ketika apa namanya membadal Ustadz Asep Rudi itu dengan bapak-bapak itu banyak yang menekan. Jadi ternyata ada ikhwan yang menjadi imam gitu ya, menjadi imam di masjid. Aduh, ternyata apa qalqalahnya belum tepat gitu ya, dikarenakan membacanya masih qul huwallahu ahad. Nah, kan ada jeda tuh. Harusnya hu ahad. Maka ini pun juga diucapkan ab. Nah, gitu ya. Ab. Jadi mudah ya. Juga sama jim, aj. Dal juga sama. Ad. Oke. Bro. Ab, aj, ad. Ringan. Apa jangan gini, Bu. Ab, aj, ad. Itu nanti masuknya ke akbar, ke qalqalah akbar ya. Qalqalah akbar itu cirinya apa? Cirinya bertasydid ya. Nah, kenapa saya pisahkan di sini? Karena kalau ba itu kan ujungnya ya. Ab. Ujungnya jim juga sama ujungnya aj. Juga sama ad. Itu. Nah, sedangkan huruf to dan qaf gimana? Ketika dipantulkan. Sifat sifat istilahnya yang dikeluarkan ya. Alpo. Nah, mirip-mirip ya. Kalau saya bilang mirip-mirip ya. Diharokati fathah. Nah, gini. Mirip-mirip diharokati fathah. Alpo. Nah, gitu Bu. Ya.
Jangan ada jeda. Alko. Atau. Nah, enggak seperti itu ya. Jangan sampai bunyinya seperti bunyi tokek, Bu, ya. Akko ya. Nah, itu akbar ya kalau tokek ya. Ini mah enggak. Kalau itu langsung ya. Alko. Alko. Maka Atau. nyambung nih. Nyambung ibu-ibu sekalian. Nyambung Alko. kepada Quran surah Al-Falaq, Alko. yaitu di akhir. Nah, ibu-ibu sekalian jangan sampai membacanya Al-Falaq. Nah, itu. Al-Falaq. Jangan ada jeda, tapi langsung Falak. Al-Falaq. Nah, itu ya. Cuman jangan gini. Alko. Perlu di apa namanya? Perlu di penuh konsentrasi, Bu. Dikarenakan si baca seperti ini. Al-Falaq. Dikokkan, difathahkan gitu ya. Nah, sebetulnya ini bukan difathahkan tapi menyerupai, kalau saya bilangnya gitu ya, menyerupai harokat fathah. Tapi harokat fathah ini adalah bunyi pantulan qaf, bukan bunyi fathah. Bedakan, Bu. Kalau difathahkan gini. Birabbil falaq. Nah, kan beda tuh. Falaq. Berbeda dengan pantulan. Birabbil falaq. 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 Nah, beda kan? Ya, beda tipis ya. Makanya ini memang agak susah nih untuk qalqalah huruf qaf dan huruf to, karena ini beda ya. Untuk dua huruf ini pantulannya bukan seperti ba, jim, dal ya. Kalau misalkan disamakan aneh, Bu. Abe, aje, ade, ate, ake. Nah, kan enggak gitu ya, tapi ato. Tapi ada loh, Bu, apa yang membaca seperti itu ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti itu ya. Aneh ya, karena memang ya perlu diperbaiki ya. Siap. Nah, di sini berarti ibu-ibu sekalian kita ucapkannya al-falaq. Al-falaq. Saya siap gini, Bu. Untuk pengucapan huruf qaf jangan sampai memonyongkan dua bibir ya. Jadi huruf qaf itu istilah di pangkal lidah ya. Al-falaq. Al-Falaq. Ya. Enggak kok gini. Al-Falaq. Al-Falaq. Nah, bukan falaqo, tapi falaqo. Falaq. Ya, di sini. Kalau misalkan biar menjaga bibir kita tidak maju, maka kita tempelkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah, ya, biar tidak mentok. Nah, itu bisa dicoba dengan cara seperti itu ya. Karena sekarang sudah ada metode yang baru ya, yaitu menempelkan ujung jari kita ke bibir kita. Biar kerasa apakah bibir kita menempel apakah bibir kita maju atau tidak ya, akan terasa ibu-ibu sekalian ya. Siap. Al-falaq. 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 Hati-hati fa-nya ya. Fa-nya pun juga harus jelas. Fa seperti itu ya. Siap. Kita praktekkan. Saya satu kali, semua satu kali ya. Siap. Boleh diizinkan untuk mikrofonnya. Saya dulu. Cuman disimak dulu ya, simak dulu. Pelan-pelan kita baca. Tadi catatannya apa? Hati-hati jangan sampai mantul, Bu ya. Jangan sampai mantul. Dan huruf hamzah dan ain bedakan ya. Siap. Diperhatikan. Qul a'udzu birabbil falaq. Silakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Masih ada jeda. Falaq. Hati-hati jangan sampai ada jeda. Falaq. Langsung. Falaq. Falaq. Sudah ada yang oke nih ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, di sini di antara ibu-ibu sekalian ada tidak ketika membaca al-falaq ini tidak ada pantulannya ujungnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Siap.
izin di mute lagi Bu, ibu-ibu sekalian. Afwan ya. Oke, ini dikarenakan kajiannya Zoom, jadi kita harus mengkondisikan mute, unmute ya, seperti itu ya. Mohon dimaklum. Oke. Nah, jadi sudah kita rasakan nih. Pantulan huruf qaf itu yang pertama catatannya harus dipantulkan ya, karena memang ada yang tidak mantul ya. Salah satunya ada imam, misalkan di masjid-masjid ibu-ibu sekalian kita jadi makmum terus mendengarkan ada yang membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ya nggak ada pantulan. Yang pertama harus dipantulkan. Sesudah memantul pantulannya bunyikan ke bunyi harokat fathah dulu Bu. Nah ya caranya ya, ini prosesnya, proses untuk memudahkan dulu biar bisa ya. Caranya adalah kita coba berikan harokat fathah dulu. Al-falaq, al-falaq ya. Terus sesudah itu kita coba kurangi bunyi fathahnya. Bukan dikurangi jadi gimana ya, pokoknya hanya pantulannya saja. Falaq, falaq ya, seperti itu. Nah, terus yang berikutnya ibu jangan sampai menekan ketika memantulkan qaf ini. Contoh yang tadi, ada yang masih menekan. Al-falaq. Nah, itu ya. Al-falaq. Jadi ada syidah dulu. Nah, dihindari ada syidah. Karena kalau syidah itu kan bertasydid. Musyadadah. Tasydid. Syidah. Ya. Syidah itu adalah tertahan. Menekan. Ya. Musyadadah. Nah, kalau misalkan huruf qaf ini bertasydid, baru kita membacanya al-falaq. Nah, itu baru seperti itu. Karena di sini kan nggak ada tasydid, maka jangan sampai ada sifat syidahnya Bu, tapi langsung pantulan ya. Al-falaq, al-falaq. Oke ya, kurang lebih sudah ada gambaran ya, sudah ada gambaran. Ini untuk mempersiapkan ibu-ibu sekalian nanti di talakinya ya. Oke, izin saya lanjutkan dulu ya, izin lanjutkan dulu karena ini nanti mohon izin ada 5 menit lagi ya. 5 menit lagi Agesa nanti ada informasi. Izin ya Agesa sampai ini nih, berarti Mangga, Ustaz. sampai 21.30 aja deh. Mangga. Oke, siap. Kita lanjutkan, Bu. Berikutnya ayat kedua. Ayat kedua di sini ada hukum nun mati bertemu dengan shin. Hukumnya adalah ikhfa. Apa itu ikhfa, Bu? Ikhfa apa, Bu? Ikhfa? Menyamarkan. Ah, Samar. lebih tepat itu Samar. menyamarkan. Meskipun itu ikhfa itu maknanya banyak Bu. Menyamarkan, menyembunyikan, itu ikhfa ya, menyembunyikan dan menyamarkan. Kita ambil dua makna itu ya. Kita ambil dua makna yang tadi yaitu menyamarkan ya dan menyembunyikan. Afwan ya tulisannya. Yang penting ini ya. Menyembunyikan ya. Jadi menyamarkan dan menyembunyikan, Bu. Menyamarkan apa? Menyamarkan Huruf. apa, Bu? Huruf nun ya. Nun sukun. Nun sukun. Ya. Samar antara Kalau nun misalkan, dengan shin. nah, betul ya. Kalau misalkan nun sukun ini tidak disamarkan, maka terjadi idhar. Min sya. Nah, itu ya. Min sya. Akan terjadi idhar. Karena di sini nun mati bertemu shin ini ya, hukumnya adalah ikhfa, maka ikhfa itu yang asalnya jelas Bu, min menjadi samar, disembunyikan nunnya ya. Jadi kalau misalkan ada gambar Bu ya, ada gambar misalkan seperti ini, ada gambar seperti ini ya, atau misalkan ya ini saya gambarkan seperti ini. Kalau misalkan ada gambar, terus nanti gambar itu berubah menjadi seperti ini, seperti nah warnanya jadi gini, nah berarti samar tuh ya, merahnya itu nggak jelas, ini itu merah apa gitu ya. Sama nun juga, nun itu asalnya min menjadi mil. Nah ya, cara bacanya gimana Bu? Cara bacanya adalah samarkan dulu nun sukunnya ya, samarkan dulu nun sukunnya dan posisikan lidah kita ke shin ya. Jadi ketika menyamarkan nun sukun ya, ini cara mudahnya ya. Jadi bagi ibu-ibu sekalian kan
ada yang namanya ikhfa aqrab, ikhfa ausat, ikhfa ab'ad gitu kan ya. Abad. Ya, seperti itu. Atau misalkan apa kita terjemahkan ikhfa dekat, ikhfa tengah, ikhfa jauh gitu kan ya. Nah, jadi ikhfa yang dekat itu adalah yang dekat dengan nun sukun. Contoh na dekat dengan huruf apa saja kira-kira? Da, ta, Da, o, ta, na, o, kan ya? Dekat dengan na, nun. da, Nah, itu ya. o. Terus kalau misalkan huruf-huruf yang di tengah, na dan sya. Nah, ini ya. Ini termasuk huruf yang apa namanya? Huruf shin ini posisi di tengah lidah, ya. Terus misalkan nun bertemu dengan huruf yang jauh, Bu. Berarti huruf apa tuh? Yang pangkal tenggorokan apa tuh? Apa? Pangkal lidah. Qaf Pangkal sama lidah. kaf. Nah, Qaf kaf sama kaf. Qaf. Nah, jadi nanti bunyinya beda. Maka dari itu cara mudahnya gini. Simpelnya saya biasanya menyampaikan ibu samarkan nun sukunnya. Yang asalnya min menjadi mil. Dan posisikan lidah kita mau mengucapkan shin. Maka shin itu tipis, Bu. Jangan tebal. Ya. Min syarril. Afwan. Min syarri ma. Ya. Min syarri. Syarri. Tipis. Rohnya tipis. Ya. Rohnya tipis. Ya. Syarri. Syarri. Karena huruf ro ini mempunyai sifat inhirab. Ya. Inhirab itu ujung lidah melengkung. Tapi di sini karena diakhiri kasroh, ya, meskipun sebelumnya fathah dan ini bertasydid, maka nanti dibunyikan kasrohnya itu menjadi tipis, ya. Syarri gitu ya. Min syarri ma khalaqa. Nah, Bu ya, gitu ya. Min syarri. Kita tahan 2 harokat. Cuman ukuran adalah 2 harokat gunnah. Jadi untuk saat ini meskipun kita belum mengetahui ukuran kadar dengungannya segimana, pokoknya dengungkan samakan dengan bacaan saya ya. Min syarri ma khalaqa. Min syarri ma khalaqa. Nah, seperti itu ya. Kopnya sudah dibahas tadi ya. Jadi insya Allah kita akan praktekkan. Terus sedikit Bu di sini. Di sini ada huruf kho. Huruf kho termasuk huruf yang tebal juga. Jadi huruf kho itu, Ibu jangan gini, Bu. Ya. Jangan mengucapkan kho. Jangan monyong, tapi kho. Kho tanpa ada monyong sama sekali. Tidak kho. Ya, jangan di sini misalkan min syarri ma kholaqo. Ya, enggak seperti itu. Jadi istilah itu, bunyi tebal itu berasal dari apa namanya? Dari lisan kita, ya. Kho, ro gitu ya. Jadi memang tidak bunyi o-nya itu bukan bunyi o dari bibir, tapi dari pangkal lidah kita ya, dari pangkal lidah kita ibu-ibu sekalian ya, sehingga bunyinya tebal. Kho. Caranya gimana? Yaitu mengangkat pangkal lidah, Bu. Sudah bisa mengangkat pangkal lidah, Ibu? Atau masih bingung? Aduh, gimana itu mengangkat pangkal lidah gitu ya? Apakah sama tangan kita diangkat gitu? Enggak ya. Makanya agak susah ya. Makanya caranya nanti dipraktekkan aja terus. Nanti akan lama kelamaan akan ketemu ya. La tipis lagi nih. Jangan kholoko, tapi la. Siap ya? Praktekkan. Min syarri ma khalaqa. Min syarri ma khalaqa. Silakan. Min syarri ma khalaqa. Catatan tuh. Catatan jangan sampai miu tapi Min ya. syarri ma khalaqa. Syarri ma Ya. khalaqa. Tapi miu jangan ditebalkan. Tipis. Di sin itu ya, sin besar itu tipis, Bu. Bukan tebal. Ya. Seperti itu, Bu. Bunyi gimana, Bu? Apa bunyi sin? Tengah lidah, hati-hati. Bukan gini. Bukan monyong. Tapi
cukup melebarkan apa namanya menyembur di dalam saja ya. Jadi ketika kita menginfakkan itu kan enggak Bu, ada perbedaan, ada perubahan tidak di bibir saya? Misya, misya. Nah, cuman hanya mengangkat bukan memonyongkan. Hanya misya. Ayatnya. Jadi cara bacanya jangan sampai memonyongkan. Kalau memonyongkan nanti bunyinya agak tebal. Kan saja ya. Siap, kita lihat di sini. Siap, saya satu kali, semua satu kali. Min syarri ma khalaq. Silakan. Ya, ibu-ibu sekalian kho. Oke, sedikit ya. Oke, 1 menit lagi. Ya. Di sini kalian huruf kho itu apa bunyinya? Itu lak-lak Bu ya. Yang ada yang nah, bunyi huruf kho ini di sini yang mana ini akan bergetar Bu, bergetar. Maka bunyinya menjadi kho bergetar. Jangan sampai terlalu bawah, jangan sampai terlalu atas. Ya. Kalau terlalu atas bunyinya gini, kho itu terlalu atas. Kalau terlalu ke bawah, kho itu apa terlalu bawah. Ini agak tengah di sini. Nah, jadi enak, ya. Terlalu sakit. Gitu. Oke, siap. Kita praktek ulang dari ayat 1 ya. Ya, Bu. Qul a'udzu birabbil falaq. Silakan. Belum? Ya, siap saya praktekkan. Min syarri ma khalaq. Kita istirahat dulu Bu ya, biar lidahnya apa namanya agak jeda biasanya semakin oke ya. Biasanya kalau kita belajar latihan terus agak jeda sedikit, nanti akan ya. Baik, izin ibu-ibu sekalian karena 1 minggu ini kita persiapan ya, jadi kita simak barangkali ada yang mau disampaikan oleh izin, silakan kita coba. Siap, Ustadz. Atur nuhun Ustadz. Punten ya ibu-ibu semua, ada sedikit informasi mengenai beberapa hal untuk program-program di berikutnya. Dan Ustadz Ari mungkin Gesem sambil ngobrol juga nih sama Ustadz Ari. Nggak kerasa Ustadz untuk sekarang udah masuk pertengahan Ramadan, berarti tandanya setengah perjalanan lagi kita akan bertemu dengan hari raya, hari kemenangan Ustadz. Dan tentunya untuk bertolabul ilmi tidak hanya di bulan Ramadan saja, insya Allah nanti pun akan ada di bulan-bulan berikutnya tentunya ya Ustadz ya. Gimana nih dari Ustadz sendiri, ada informasi apa nih gambaran untuk di bulan Syawalnya Ustadz? Baik, kita juga dapat ini Bu, dapat saran-saran atau masukan-masukan dari peserta juga. Ternyata ada yang membutuhkan program talaki seperti ini, memperbaiki bacaan-bacaan yang yang sudah dihafal gitu ya. Dikarenakan kepentingannya adalah yaitu untuk sholat setiap hari ketika melaksanakan sholat sehingga kita bisa membaca dengan baik dan benar, khususnya adalah surat-surat pendek. Dan insya Allah ibu-ibu sekalian kita ada rencana akan nambah program lagi nih ya. Dan insya Allah perdana nanti di Syawal, tapi untuk tahsin akan berjalan seperti biasa Ibu ya. Jadi kita kan punya PR nih ya. PR kita adalah modul D dan seterusnya ya. Jadi PR kita masih banyak nih ya. Jadi ada tahsin 1,
ada tahsin 2 sampai tahsin 7. Mudah-mudahan kita masih diberikan usia ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan kita masih diberikan usia oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan Allah ini kita manfaatkan, kita maksimalkan ya. Karena insya Allah kita membuka program di Sobat Ngaji ini tidak hanya untuk hanya program biasa ibu-ibu sekalian ya. Banyak cita-cita yang luar biasa. Agesa belum tahu nih. Kemarin Agesa di kelas Ikhwan itu ada Ya, yang Ustaz. menyarankan luar biasa nih. Yang menyarankan Ustaz, sepertinya Sobat Ngaji harus ada program tur kota Masya ke kota. Allah. Insya Allah Iya. ya. Sekian Tur silaturahmi Ustaz sepertinya Ya betul ya. Heeh. Untuk apa? Untuk mengenalkan bahwa seorang imam di masjid-masjid itu terus misalkan betapa pentingnya membaca Al-Quran. Terus memang kita targetannya seperti halnya yang pernah saya sampaikan, 72% buta huruf Al-Quran itu di Indonesia khususnya yang terdata, itu pun juga ya targetan kita seperti itu. Dan ada yang menyarankan kita siap menyiapkan program yang kalau misalkan Anda pun Sobat Ngaji mempunyai program itu sangat luar biasa. Dan memang ini cita-cita Bu ya, mudah-mudahan ya walau alam akan terlaksana atau tidak, tapi kita perlu dukungan dari peserta, dari ibu-ibu sekalian, dari peserta Sobat Ngaji saat ini yang sudah bergabung insya Allah ya. Masya Allah. Dan program ini insya Allah akan jadi zariah bersama ibu-ibu sekalian ya. Salah satunya program Ramadan, insya Allah ibu-ibu sekalian kita terbantu sekali program keberjalanan Sobat Ngaji ini dengan adanya peserta-peserta yang antusias luar biasa, dan insya Allah ikut berkontribusi untuk menjalankan dakwah kita ya, dakwah bersama, dan kita akan memberantas teman-teman kita, saudara-saudara kita yang buta huruf Quran insya Allah Bu ya. Dan insya Allah program yang berikutnya Syawal nih, Agesa ya. Syawal ada program apa saja? Sepertinya ada tambahan ya. Benar, Tambahan. Ustaz. Gesa langsung ada spill tambahan. juga ya. Kebetulan boleh, sudah silakan. Gesa share screen juga. Dan mungkin Syawal untuk tuh. iya, syukran Ustaz. Dan untuk beberapa mungkin tadi ada yang sudah bergabung juga di pagi hari untuk kelas akbar, kelas tahsin akbarnya, dan ini pun sudah Gesa sampaikan juga. Namun singkat saja ibu-ibu semua. Jadi sama halnya dengan bulan suci Ramadan, tentunya kita juga ingin makin memperbaiki juga bacaan Al-Qur'annya. Jadi kita perlu ilmu-ilmu tambahannya, dan tadi pun sudah disebut sama Ustadz Ari bahwa masih banyak sekali modul-modul yang memang belum disampaikan ke ibu-ibu semua. Nah, untuk di bulan Syawal sendiri, tentunya nanti untuk kelas tahsin akbarnya seperti biasa di Ahad malam tetap akan ada di jam 8 malam sampai jam setengah 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mulainya perkapan nanti akan kami update kemudian di grupnya masing-masing ibu-ibu. Dan kemudian untuk di bulan suci Ramadan itu kan ada kelas spesial, yaitu di sore hari yang pukul 16 sampai 17 di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, yaitu ada kelas tahsin Maqamat. Dan ternyata setelah kami lakukan pengecekan itu cukup banyak juga antusiasme yang ingin belajar secara privat juga. Jadi oleh karena itu, insya Allah di bulan Syawal nanti akan ada kelas privat khusus tahsin Maqamat. Namun untuk saat ini hanya dibuka satu kelas dulu saja untuk Bapak Ibu semua. Jadi akan ada 12 sampai 15 peserta, jadi hanya satu kelas. Untuk waktunya jam berapa dan hari apa nanti akan dikonfirmasi kembali. Secara total akan ada 4 pertemuan juga. Dan untuk investasi ataupun infaknya sama seperti yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu semua, yaitu privatnya itu sebesar rasa syukur. Ya, jadi kalau misalnya ibu-ibu nanti mau ikut yang privat yang tahsin lanjutan modul, dan kemudian mau ikut juga yang tahsin Maqamat ini juga boleh. Ya, nanti akan diinformasikan untuk jadwal yang confirmnya. Kemudian seperti biasa juga sama, untuk kelas privat tahsin pun akan tetap berjalan ibu-ibu. Jadi kalau misalnya geser perhatikan di sini dari pesertanya untuk di hari Senin dan Kamis ini memang dominan dari batch ke-1 dan juga batch kedua, yang dimana dari segi jadwal itu memang sudah ada. Seperti misalnya Gesa ambil contoh di sini ada Ibu Eriga, Ibu Mardiana, kemudian ini juga ada Ibu Nata yang biasanya itu kalau di luar bulan suci Ramadan ngambil kelasnya di hari Senin malam ya. Jadi nanti kalau ibu-ibu melanjutkan kembali untuk kelas privat tahsinnya, yaitu lanjut ke modul D. Jadi nanti ibu-ibu langsung masuk ke hari yang sama. Jadi otomatis langsung masuk ke hari Senin kembali seperti itu ya. Namun tetap nanti akan ada pendataan terlebih dahulu, akan ada registrasi terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi pesertanya siapa saja yang akan melanjutkan untuk kelas privat tahsinnya ke modul D. Begitupun dengan peserta-peserta yang lain. Kalaupun ada yang baru sampai modul baru mulai nih, kemarin baru sempat di modul A saja,
Nah, mau ikut lanjutin ke modul B dan juga berikutnya baru modul B saja mau lanjut ke modul C itu dipersilahkan. Untuk dari segi jadwal, insya Allah akan tetap sama dengan waktu yang sebelumnya telah dipilih. Jadi secara total akan ada 2 pembagian untuk kelas privat tasinnya, yaitu ada kelas modul lanjutan, kemudian juga ada modul pertama. Karena untuk kelas privat di spesial bulan suci Ramadan ini, memang ada yang baru pertama kali bergabung juga Ibu-Ibu ya. Ada yang baru pertama kali bergabung, jadi nanti saat kelas privat tahsin di bulan Syawalnya, untuk yang baru pertama kali bergabung di bulan suci Ramadan, nanti bisa dilanjutkan langsung masuk ke modul yang pertama, yaitu modul A. Untuk jadwalnya sendiri nanti akan dikonfirmasi, ya, tergantung dari jumlah pesertanya dulu. Nah, kalau untuk yang sudah berjalan, seperti di bulan-bulan sebelumnya, akan langsung masuk ke kelas yang sama, seperti itu ya. Jadi kalau ibu-ibu konfirmasi, kemudian melakukan investasi ataupun registrasi ulang, nanti melanjutkan kelasnya akan di hari yang sama, sesuai dengan hari yang sudah dipilih sebelumnya, seperti ini Ibu-Ibu ya. Seperti itu. Dan seperti biasa Ibu-Ibu, untuk informasinya, nanti boleh langsung japri saja ke Teh Syifa ataupun ke Gesa boleh, untuk informasi lebih lanjut mengenai program-program di bulan Syawalnya, terutama untuk kelas privat tahsinnya. Dan tidak hanya itu saja Ibu-Ibu, kami pun butuh ataupun perlu masukan dan juga kritik dan saran dari Ibu-Ibu semua, yang dimana Ibu-Ibu juga sudah bergabung di kelas privat tahsin spesial Ramadannya. Nanti di grup pun akan kami kirimkan link Google Form yang berisikan untuk kritik saran dan juga masukan untuk kami sebagai penyelenggara dari kelas privatnya itu sendiri ya. Nanti ibu-ibu kalau misalnya ikut semuanya nih 4 kelas ini yang biasanya di setiap harinya, boleh diisi semuanya ya. Dan kalaupun untuk yang melanjutkan kelas privatasi nanti bisa langsung konfirmasi di Google Form-nya juga. Seperti itu sebagai bentuk konfirmasinya melanjutkan dari kelas privatnya, seperti itu. Mungkin sejauh ini hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin dari ibu-ibu semua ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk kelas program tahsinnya untuk di bulan Syawalnya. Ya, saya izin tanya, Mangga bisa. Ibu. Ya gimana Bu? Ya, kalau biasa kan di bulan Syawal itu hari Selasa malam. Ya. Ya, apa nanti Selasa malam lagi atau Ya. seperti Ramadan ini jadi Senin malam pindah waktu? Jadi kembali lagi ke jadwal awal Bu. Kalau Ibu Ratna Oh, di awalnya di hari Selasa, berarti nanti kembali lagi di hari Selasa lagi untuk modul oh lanjutan. gitu ya, baik. Jadi kembali ke Makasih Kang Iva. ya dengan senang hati Ibu. Jadi untuk melanjutkan modulnya akan kembali ke kelas yang sama. Untuk Iya, jadwal yang sama seperti itu. Dan untuk mulainya iya, pun jadi lebih cepat ya. Jadi iya, karena tidak ada tarawih, jadi jam 8 sudah dimulai. iya, Jam seperti 8 sampai biasa. jam setengah Ya. 10. Benar. Ya, insya Allah, terima kasih. Iya. Nanti ditunggu konfirmasinya Ibu ya, kata Syifa ya, untuk Iya, melanjutkan iya, kelasnya ya. iya, Dan ada mangga. lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Ibu-Ibu? Kang Gesa, tadi ada Iya. program baru di Sawal itu Makomat ya. Tapi Iya, benar, selain Ibu Ega. Makomat, Talaki tadi ada juga program. Untuk yang talaki, insya Allah itu sedang direncanakan, Ibu. Cuman dari kemarin karena di bulan suci Ramadan ini memang kelas makomat itu memang baru juga, baru di bulan suci Ramadan dan ternyata minatnya pun cukup banyak. Jadi akhirnya kami coba buka dulu satu kelas untuk kelas makomatnya. Dan untuk yang talaki, mungkin sejauh ini kami bantu fasilitasinya di kelas privatnya terlebih dahulu. Nanti kalaupun mau ada Ya. kelas khusus, nanti akan kami informasikan kemudian, Bu Ega. Seperti itu. Ya, terima kasih Kak. Dengan senang hati, Ibu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu-Ibu? Saya, Boleh. Assalamualaikum, Kisah. Waalaikumsalam. Ibu gimana, Bu? Ada bisa bantu, Bu? Saya kebetulan baru ikut pertama Iya. kali di bulan Ramadan ini. Iya. Jadi saya tadi udah konfirmasi sama Teh Syifa, pengen ikut kelas tahsin nanti Iya. bulan Syawal. Tapi Iya. berarti saya masuk yang modul A ya? Ya, benar. Masuk ke modul A. Nanti untuk yang baru bergabung, baru pertama kali, Bu, nanti insya Allah akan ada Google Form tambahan. Nanti biasanya itu untuk mengkonfirmasi jadwal apa saja yang Ibu pilih. Nanti kami cocokkan dengan peserta-peserta yang lainnya. Nanti akan kami bagi lagi untuk kelasnya. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Waktunya juga sama, Agisa. Nah, untuk waktunya nanti bervariatif. Nah, Gisa sambil tampilkan kembali, Bu, ya, sebentar ya. Karena untuk yang berjalan sekarang pun, yang kemarin, yang sebelum bulan suci Ramadan, itu ada beberapa kelas yang dilaksanakannya itu tidak di malam hari, Bu. Bahkan ada yang di pagi-pagi, jam 7:30 pagi itu sudah mulai. Seperti contohnya, Bu. Ada yang di batch ketiga itu totalnya 8 kelas, ada yang dimulai jam 4 sore, kemudian juga ada yang di malam hari, ada yang di siang hari, bahkan ada yang di pagi hari juga.
Itu jadi nanti akan kami tampung terlebih dahulu untuk seluruh peserta yang baru mengikuti, yang akan masuk ke modul A. Kemudian nanti kami konfirmasi kira-kira waktunya kapan dan hari apa. Seperti itu, Bu. Jadi nanti akan ada pilihan terlebih dahulu untuk peserta-pesertanya. Jadi boleh konfirmasi, misal kata Syifanya, saya mau sebenarnya bisanya di hari Senin, Selasa, Jumat misal gitu. Nanti jamnya jam berapa disebutkan boleh. Seperti itu. Nanti pun akan ada Google Form tambahan, Bu, untuk yang baru pertama kali bergabung. Seperti Ya, itu. baik. Iya. Syukron, Kak Gisa. Afwan, Ibu, Assalamualaikum. dengan senang hati. Ada lagi, Ibu-ibu, untuk informasi mengenai Satu lagi, gimana Ibu Kang boleh? Gesa, Mangga, Bu. yang makomat itu ada placement testnya atau gimana? Seperti yang baru belajar tahsin gitu, apa kita langsung ikut kelas makomat atau ada filter lagi gitu maksudnya? Baik, mungkin untuk secara teknis boleh langsung dijawab oleh Ustadz Arif. Mangga, Ustadz. Ya, jadi untuk program Makomat itu nggak ada placement test, Bu ya. Jadi kita memang langsung karena program Makomat yang saya susun dan insya Allah untuk perdana bersama saya nanti ya. Bersama saya materinya sudah disiapkan dan insya Allah nanti yang belum belajar tahsin maupun yang sudah pun juga insya Allah bisa ikut gitu ya. Jadi nanti kita belajarnya akan secara perlahan-lahan penerapan dan juga penguncian ayat. Jadi konsepnya di situ ya. Kita konsepnya adalah pelajaran makomat instan gitu ya. Instan banget. Jadi untuk semua bisa ya, instan Bu ya. Tapi ada catatan-catatan yang perlu disampaikan nanti. Maka itu program makomat instan ini harus dipandu dengan saya, nggak boleh dengan yang lain gitu ya. Maksudnya nggak boleh sendiri Bu, dikarenakan kalau sendiri kan belum tamat tuh ya. Jadi kalau tahsinnya belum tamat terus membaca sendiri itu nggak akan oke ya, tapi insya Allah akan dipandu. Seperti itu Bu, insya Allah tidak akan ada plus. Iya. Ya. Seperti itu ya Bu. Terima Jadi insya kasih. Allah ya, jadi tidak ada placement test terlebih dahulu ya. Namun untuk sejauh ini hanya satu kelas terlebih dahulu yang akan dibuka untuk kelas makomat ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya untuk ibu-ibu, apalagi ini perdana nih hari Senin Gesa menginformasikan di kelas privat tahsinnya. Jadi langsung kalau misalnya memang berminat untuk mengikuti kelas makomatnya langsung daftar aja, langsung konfirmasi ke Teh Syifa untuk diamankan slotnya ya, karena terbatas. Seperti itu. Baik, ada lagi ibu-ibu untuk pertanyaannya? Jika tidak ada, kita kembalikan lagi ke Pak Ustadz Arif. Mangga Ustadz Arif. Ya, nah, itu untuk informasi yang insya Allah kita akan laksanakan di bulan Syawal Bu ya. Program terbarunya kita satu dulu ya, meskipun ada permintaan sebagaimana tadi saya sampaikan, ada permintaan untuk ada lanjutan talaki di juz 30 atau untuk hafalan ini. Tapi sebetulnya bagi yang ibu-ibu sekalian yang sudah ikut tahsin privat modul A, B, C, D dan seterusnya, insya Allah itu sudah mulai masuk ke talaki Bu. Cuman memang tidak dikhususkan ke surat gitu ya. Jadi nggak dikhususkan ke surat, tapi salah satunya kita pun juga sudah masuk ke talak ya. Mungkin insya Allah next ke depannya mohon doanya mudah-mudahan kekuatan kita semakin nambah ibu-ibu sekalian sehingga program yang talaki hafalan ini akan diadakan insya Allah ya nanti. Nah untuk saat ini insya Allah program terbarunya adalah Makomat Al-Quran dan ternyata terbatas ya agak saya. Jadi ini berarti kalau yang sudah japri saja berarti yang bisa diamankan. Benar, sejauh ini seperti itu Ustadz. Karena istilahnya ini kelas perdana, jadi spesial nih untuk peserta-peserta yang perdana, yang pertama. Jadi mangga gercep boleh langsung chat ke Teh Syifa kalau memang berminat untuk mengikuti kelas makomat ya. Alhamdulillah. Oke, cukup Agesa, ada yang lain? Mungkin sementara ini cukup, nanti untuk informasi lebih lanjut boleh japri ke Gesa ataupun ke Teh Syifa ibu-ibu ya. Dengan senang hati nanti kami jawab. Oke, siap. Bismillah. Syukran Ustadz. Oke, kita lanjutkan kembali ke materi ya. Nah, ada jeda, ada istirahat. Sekarang kita fokuskan lagi ibu-ibu sekalian ya. Ada beberapa menit yang akan kita maksimalkan ya untuk talaki. Baik, kita ulangi ya. Saya satu kali, semua satu kali ibu-ibu sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul A'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. min lima khalaq. Oke, ya alhamdulillah. Nah, ini sudah terjaga ya Ibu-ibu sekalian ya. Bunyi madnya 2 harakatnya sudah terjaga, tidak jangan sampai kepanjangan ya. Sebagaimana pola yang sudah kita pelajari kalau sudah ikut privat ya, mungkin di sini Ibu akan bergabung nanti akan mendapatkan pola seperti ini, Bu. Bana bana baununa binabina baini buna syarri ma khalaq. Nah, jadi biar tepat ya. Dan mad 2 harakat ya. Oke, siap. Ibu-ibu sekalian, mohon izin lagi. Kita akan lanjutkan ayat ketiga ya. Nah, ayat ketiga di sini sama ibu-ibu sekalian, ada nun sukun bertemu huruf shin ya. Cara bacanya tidak beda dengan ayat kedua. Kalau ayat kedua kita baca tadi min syarri. Ini pun juga sama. Wa min syarri sama ya. Cuman ada tambahannya di wawunya. Ya, di sini ada tambahan wawu. Wa mi, kalau di sini min syarri ya. Saya ulangi untuk bunyinya min syarri ma khalaq ya. Terus berikutnya di sini wa min syarri sama ya. Syarri wa min syarri sama ya. Ingat huruf shinnya tafashi ibu-ibu sekalian menyembur atau menyeluruh menyembur di dalam ya. Secara banyak ya. Jadi semburannya itu banyak. Min syarri. Min syarri. Ini pun juga wa min syarri sama ya. Terus berikutnya nih catatan huruf ghain. Huruf ghain itu ibu-ibu sekalian kita lihat sifatnya ya. Masih banyak yang mengucapkan huruf ghain itu go. Nah ya, bukan go. Ya bukan go tapi karena apa di sini ada sifat yang namanya rokhwah. Makanya kalau ada sifat rokhwah, maka di sini bunyi huruf ghainnya itu mengalir, Bu. Gho. Nah, itu ya. Jadi enggak go. Kalau kita bunyinya go berarti ini itbaq. Ya, menempel. Ya. Menempel. Kalau di sini kan enggak ada sifat itbaq tuh, ya. Yang ada isti'la, invitah, ya. Jadi memang tidak menempel, tapi mengangkat. Cuman mengangkatnya itu isti'la ya. Cuman tidak menempel ya. Go bukan go tapi gho. Ya, sebelum mengucapkan bunyi vokal fathah atau kasroh pun ataupun doma, itu ada bunyi yang rokhwah dulu, mengalir. Gitu Bu ya. Oke, saya perlihatkan sedikit untuk pengucapan ghain sama Bu. Pengucapan huruf ghain itu tidak memonyongkan dua bibir, tapi di dalam, ya di pangkal lidah. Hanya membuka saja, ya. Wa min syarri ya, enggak go. Enggak monyong, hati-hati ya. Itu untuk pengucapan huruf ghain. Karena memang huruf ghain itu tidak memonyongkan dua bibir, tapi bunyinya itu di pangkal lidah mengangkat, ya, yaitu isti'la. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, ya. Jadi mengangkat pangkal lidah di sini isti'la, terus di sini bunyinya di sini, ya, dan tidak dirapatkan sekali. Kalau dirapatkan jadi go, ya, tapi ini rokhwah, ya. Baik, kita coba praktekkan. Wa min syarri nah, gitu ya. Wa min syarri ghasiqin. Nah, di sini hati-hati jangan ghasiqoin, ya, jangan terlalu berlebihan tapi sedikit saja. Ghasiqin, ghasiqin. Nah, sin ya. Ini afwan. Ini di tengah lidah, ibu-ibu sekalian, ini di tengah lidah.
Kalau yang sin ini seperti bismi ya, ujung lidah menempel ke gigi seri bawah. Maka beda ya. Wa min syarri ghasiqin. Nah, ya beda ya. Terus kinnya hati-hati, jangan sampai koin tapi tin biasa saja ya. Cuman tetap posisi makhrajnya harus lebih dalam daripada huruf kaf ya. Maksudnya lebih mundur ke pangkal ya, itu huruf qaf. Terus berikutnya di sini idza, jangan ida Bu ya. Jangan ida. Kalau ida berarti huruf dal nantinya ya. Kalau misalkan kita mengucapkan ida berarti mengucapkan huruf dal ya. Ida bukan ida, tapi di sini ada titiknya. Idza, ujung lidah menempel ke gigi sari atas. Kita lihat makhrajnya ibu-ibu sekalian. Jadi huruf dzal itu ujung lidah menempel ke gigi sari atas. Nah, ini lihat ya. Nah, lihat. Tuh, Bu, bunyinya di sini, Bu. Ya. Bunyinya ada di sini. Ujung lidah menempel ke gigi sari atas. Jadi menempel, betul-betul ditempelkan. Tapi ditempelkannya tidak terlalu bertenaga ya. Jangan sampai bukan bertenaga tapi ringan saja. Ya. Nah, seperti halnya kalau kita mengajarkan kepada anak-anak gigit lidahnya itu ya. Nah, ini itu ya. Jadi pertemuan ujung lidah bertemu dengan dua gigi sari atas. Kalau gigi sari bawah ini jangan tidak terlalu menekan juga ya. Kalau menekankan ke atas berarti nanti kan menggigit. Asli-asli digigit nih ya. Ini enggak digigit Bu ya. Enggak digigit tapi ditempelkan saja. Itu caranya ya. Siap. Kita ulas kembali. Huruf dza. Berarti ya idza ya. Idza waqab. Nah, kalau huruf ba yang tadi Bu ya. Qalqalah kan yang jadi baju di toko ya. Ba. Wah. Ada huruf ba, jim, dal. Nah, ini termasuk kategori pantulannya sama. Ade, abe, aje, ya, abe. Nah, ini pun juga sama. Waqab. Jangan sampai waqab. Ya, jangan ada jeda. Waqab, langsung mantul. Waqab. Siap, kita praktekkan. Ya, saya dulu, Bu. Belum dibuka mikrofonnya, belum. Diperhatikan aja dulu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, itu ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa jelas ya. Wa jangan sampai ketebalan. Jangan wa tapi wa. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yuk, silakan diizinkan untuk on-kan mikrofonnya, Bu. Siap, kita praktekkan ya. Wa min syarri. Ini Bu, apa namanya didengungkan ya. Jangan sampai lupa nih. Ifa yang ayat 2 dan ayat 3 didengungkan. Hampir sama. Namanya jangan sampai berubah. Dipertahankan. Kita baca dulu ayat kedua coba. Min syarri ma khalaqa. Silakan. Min syarri ma khalaqa. Ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa Wa min min syarri idza waqab. waqab. Difokuskan ibu-ibu sekalian, dengungan disamakan ya. Dengungan, jarak dengungannya disamakan. Kalau yang ayat 2 Bu. Min syarri. Ayat 3 wa min syarri disamakan ya. Terus tadi catatan terakhir huruf ba-nya diringankan lagi Bu. Waqab. Coba. Nah, gitu. Oke, sudah ringan ya. Jangan sampai ada ada yang berat, Bu. Yang berat itu seperti ini. Waqab itu berat ya, tapi waqab ya. Seperti kita membaca hadits seperti itu ya. Nah, itu ya. Seperti kita mengucapkan ini, udah. Waqab. Nah, itu ya. Ini. Siap, kita ulangi ya. Saya semua satu kali. Disimak dulu, Bu.
Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Maka, Wa Min min syarri syarri ghasiqin ghasiqin idza idza waqab. waqab. cukup, siap. Izin di-mute lagi, Bu. Tenang ya. Siap. Kita lanjutkan ayat keempat. Nah, biar efektif waktunya ya. Ini sama, Bu. Jadi catatannya, jadi satu catatan untuk berapa ayat nih? Yang pertama tadi ya, ayat 2. Min syarri. Ayat ketiga sama wa min syarri. Ayat keempat sama wa min syarri ya. Ayat kelima pun juga sama. Wa min syarri. Berarti satu catatan untuk 1, 2, 3, 4 ya. Untuk 4 kali baca ya. 1, 2, 3, 4 untuk 4 kali baca satu catatan ya. Hati-hati ikhfakan tipis, Bu, jangan tebal ya. Karena memang ada yang masih membacanya tebal. Contoh min syarri ma khalaqa wa min, nah itu ya, jangan wa min tapi wa min disenyumin saja ya. Min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab. Siap. Fokus ke ayat 4, Bu. Siap, disimak dulu ya. Ini sudah tidak usah diulangi ya karena sudah dibahas dari awal ya. Sekarang kita lihat di sini, Bu. Nah, ada yang namanya gunnah musyaddadah, Bu, ya. Gunnah musyaddadah itu kenapa disebut gunnah musyaddadah? Karena huruf yang bertasydid yang mempunyai dengungan. Hanya ini. Contoh misalkan, Bu, kalau ini digunakan tidak, Bu? Misalkan ada kalimat yang seperti ini, Bu. Digunakan tidak? Awwa didengung tidak nih? Awwa. Tidak. Tidak Awwa. Awwa ya. Contoh lagi Penuh misalkan ini. Misalkan affa didengungkan tidak? Fa-nya. Tidak. Afwa. Tidak. Tidak, Ustaz. Terus misalkan ada lagi nih misalkan abba. Nah, ini gimana didengungkannya? Abba. Tidak ada dengungan situ. Jadi makanya kenapa disebut gunnah musyaddadah? Huruf yang bertasydid yang mempunyai gunnah itu cuma 2. Apa saja, Bu? Nun. Mim dan nun. Nun dan mim. Nanti kita belajar nih. Ini bagi peserta yang batch pertama kan nanti kita belajar modul D dan tahsin 2, Bu. Nanti insya Allah bagi ibu-ibu sekalian yang di batch pertama itu di Syawal itu nanti masuk ke modul D dulu. Sesudah modul D kita masuk ke tahsin 2. Tuh, alhamdulillah ya. Tahsin 2 itu bab gunnah, Bu, bab dengungan. Ini salah satunya ya. Jadi kenapa disebut gunnah musyaddadah? Karena huruf yang bertasydid yang didengung cuma 2 ini. Yang lain tidak. Seperti wawu bertasydid tidak ya. Ya bertasydid, Bu. Ya bertasydid. Ini sama, ini pun juga tidak. Ayya ya. Nanti kalau Iya. ya bertasydid dan wawu bertasydid bisa juga didengung tapi ada syaratnya. Kalau di sini nun dan mim tanpa syarat, Bu, ya. Ketika nun dan mim masuk ke huruf hijaiyah itu sudah sudah dikhususkan huruf yang mempunyai gunnah. Huruf yang ketika kita ucapkan masuk ke rongga hidung itu adalah nun dan mim, gitu ya. Maka dari itu di sini disebutnya gunnah musyaddadah, ya. Gunnah musyaddadah itu adalah huruf yang bertasydid yang mempunyai dengungan. Hanya nun dan mim saja. Tuh, di sini ada huruf fa kan tidak ya? Huruf fa tidak didengung. Dan kalau didengungkan aneh, Bu, ya. Ro saja didengung tidak, Bu? Ro. Tidak. Kalau didengung gimana nih? Syarr nggak bisa ya. Takrir kan ya sifatnya. Memang mempunyai sifat karakter yang berbeda maksudnya ya. Siap, Bu. Nah, ada yang sering kali baca gini tidak, Bu? Ini pengalaman saya sih ya. Mudah-mudahan sama sepertinya Ibu juga pengalaman gini. Wa min syarri nafasati fil uqad. Nah, itu ya. Sering kali dulu saya baca gitu, Bu. Wa min syarri nafasati. Padahal di sini harus kita dengungkan, Bu, ya. Nunnya didengungkan. Jarak dengungannya sama dengan ini ya. Ingat, sama dengan ini jaraknya. Jaraknya bukan cara baca. Bukan cara baca tapi jarak dengungannya sama dengan wa min syarrin. Nah, ditahan dulu, Bu. Wa min
nafasati fil Langsung. uqad. Sesudah didengung ibu-ibu sekalian masuk ke huruf fa, sifat fa mengalir ya, rokhwa. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ah, ini langsung aja nih ya. Siap, saya ulangi, disimak dulu Bu, disimak dulu ya sebelum membaca nanti ya. Ingat, biasanya kebiasaan lidah kita tidak bisa mendengungkan ini biasanya ya. Maka dari itu sekarang ibu latih saat ini sebelum memasuki ke huruf fa, dengungkan dulu nunnya. Wa min syarrin langsung ya. Ingat. Apa namanya? Pertemuan tengah bibir bawah agak belakang sedikit menempel ke gigi seri atas. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Fil sama ya. Jangan sampai pil. Nanti jadi tipi, Bu. Tipi. Ini bukan tipi tapi fil ya. Kalau misalnya kita mengucapkannya pi, nanti jadi tipi. Ya, kalau sudahnya tipi itu apa televisi gitu ya, televisi gitu ya. TV ya, bukan TV tapi TV. Wa TV. syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, di sini Bu, hati-hati lam ya. Saya ingatkan lagi Bu, lam itu rawan mantul ya. Lam itu rawan mantul Bu, maka itu harus jaga. Itu harus menempel dulu tanpa memantulkan, tanpa melepaskan lidah ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Tuh, tifil dulu ya. Tifil 'uqad. Siap. Kita latih dulu Bu, apa pantulan dalnya. 'Uqad. Silakan. Pada Nah, gitu ya. Mantulnya langsung, jangan sampai ada jeda. 'Uqad. Kita praktekkan ya. Saya satu kali, semua satu kali. Siap. Hati-hati, dengungannya Bu samakan dengan ikhfa. Jaraknya ya. Jaraknya samakan dengan ikhfa. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Silakan. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Hati-hati, ada nafasati. Fil. Naknya tidak Wa panjang. min Naknya tidak panjang. Langsung nafasati fil uqad. saya ulangi Ibu sekalian. Oke, izin diulangi ya. Siap, diperhatikan. Nanti ini Ibu dengungan nun tasdid itu jangan sampai nafa karena ini ada tasdid. Naf langsung langsung menempel. Ujung lidah ujung dua gigi seri atas menempel ke bibir bagian bawah ya. Siap. Saya praktik ulang ya, disimak dulu. Nah, ini catatan, ro-nya bertasid Bu. Jangan sarin. Sampai gini. Afwan. Nah, bukan syarin ya, tapi syarrin. Sama dengan ini. Wa min syarri sama ya. Oke, siap Bu? Disayang dulu bacaan saya, lalu nanti dilanjutkan oleh Ibu ya. Saya satu kali, semua satu kali. Ingat, dengarnya harus pas. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Silakan. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Apa dengungannya ada yang lepas langsung ada. Wa min Lepas nih. syarrin Apa ada yang kurang dengar? nafasati fil Saya ulangi ya. Siap. Saya ulangi Bu. Dengungannya hati-hati seperti ini. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Satu kali lagi.
ومن min شر syarrin النفاثات nafasati في fil uqad. uqad. Alhamdulillah. Sip. Oke, Bu. Sudah harus disiapkan nanti ya. Oke, lanjut ke ayat kelima ya. Nah, ayat kelima sama, Bu. Di sini sudah ada catatannya ya. Syarri, hati-hati syarri, Bu. Harus Hasidin idza hasad. Terus di sini catatannya apa, Bu? Ha. Nah, ini nih. Sama. Nih. Ha. Ini yang apa namanya? Lumayan, Bu ya. Ada yang nempel, ada yang tidak. Ini nih. Nah, ini jadi ya. Nah, huruf H ini, Bu, kalau misalkan untuk melatihnya ya, bisa berbagai cara ya. Contohnya misalkan pernah saya sampaikan ketika Ibu meminum air hangat misalkan ya. Misalkan itu kan suka ada bunyi yang nikmat itu. Nah, itu ya. Itu H, H gitu ya. Terus ketika misalkan lagi pedas boleh ya. H, H. Nah, dilatih tuh ya bunyinya. H, H seperti itu. Terus apalagi misalkan kalau ada peserta saya Ada itu lebih mudah ya saya Ayah. seperti ini, Bu. Seperti ayah. menggosok membersihkan air loji ya. Gitu kan ya. Nah, digosok ya. Mengeluarkan uap. Ya, pokoknya berbagai cara bisa. Ibu pokoknya analogikan atau misalkan caranya Ibu yang tahu lah ya. Kalau misalkan ayah itu kan tetap ya agak kurang itu ya kalau misalkan Ibu bisa mengucapkan ayah dengan huruf H kecil di di bagian tenggorokan tengah boleh ya. Pokoknya berbagai cara bisa ya. Ketika ngopi itu kan air anget, ketika capek, Bu. Hasad. Kan capek itu ya. Makanya bunyinya gini, Bu. Ya, disimak dulu ya. Disimak dulu, Bu. Wa min syarri. Ini sama, jangan sampai berbeda ya. Seperti tadi cara bacanya. Wa min syarri ha. Nah, Bu. Syarri ha. Hasidin. Hasidin. Nah, Hasidin. ini bukan hati-hati bukan din tapi din. Bedakan din dan Hasidin. Nah, ya harus beda tuh. Ya jangan sampai sama. Ya siap ya. Siap kita praktekkan, Bu. Saya satu kali semua satu kali. Dalnya samakan dengan dal yang tadi pantulannya ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, siap kita praktekkan secara keseluruhan, Bu. Saya satu kali saya satu kali semua satu kali ya, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad.
ومن شر حاسد إذا حسد Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya. Nah, kira-kira ada perbedaan tidak nih dengan hafalan kita yang terjadi, Bu? Seperti apa kira-kira? Banyak Ustadz. Ya, Insyaallah, saya ada yakin. peningkatan. Nah, Ibu sudah bisa membayangkan tidak ayat satunya huruf apa saja yang dirasakan ya? Betul ya? Sudah mulai Insya Allah Ustadz. huruf Iya. yang kita baca itu huruf apa saja. Nah, itu Bu ya. Kita kejar di sini insyaallah ya. Nah, ini PR Bu ya, PR seperti biasa rekamannya ada nanti terus kalau misalkan Ibu ingin menyimak kembali rekaman Zoom-nya bisa ada ya, sudah ada ya rekaman satu suratnya sudah ada, rekaman Zoom-nya seperti biasa nanti akan di-share-kan juga. Dan kita terakhir Bu ya, mohon izin ya, meskipun agak lebih ini waktunya ya, kita akan perhatikan di Mushaf Madinah, hanya membedakan saja Bu ya. Siap, diterawang dulu Bu, diterawang dulu. Ayat 1 nih. Ayat 1, ayat kedua, ini bentuknya ya. Terus ayat ketiga, nah diterawang dulu nih. Ya. Nih, lihat dari segi tanwin Bu, diperhatikan ya, bentuk tanwinnya. Terus bentuk nun sukunnya ya. Bentuk nun sukunnya diperhatikan. Terus ke sini. Nah, ini ya, seperti ini Bu. Fathah berdiri, fathah berdiri. Terus di sini ada tanwin, nah di sini ada huruf dal. Oke, siap ya. Kita coba perhatikan perbedaannya dari mana saja, Bu. Kita lingkari ya. Dari mana saja, Bu? Hamzah. Hamzah. Hamzah koto ya. Nih, Hamzah koto, Bu. Di Mushaf Madinah bisa kita kenal Hamzah koto seperti ini. Kalau Mushaf Indonesia tidak bisa kita kenali. Alif. Ya. Pokoknya ya itu terlihat alif berharokat saja ya. Nah, kalau di sini Hamzah koto. Terus ada lagi, Bu. Nah, di sini ya. Tanda sukun di waw. Hamzah wasol nih. Hamzah wasol Bu ini, Bu. Hamzah wasol. Jawasol. Udah ya. Udah, perbedaannya cuman itu saja, Bu. Nggak ada lagi. Oke, ayat kedua. Ada perbedaan, Bu, ayat kedua? Nunnya tuh. Nun. Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada. Sukun. Tanwin. Sukun. Ada sukunnya. Kalau Sukun di nonnya. Bu ya. Kalau di Mushaf Tadi Madinah, kalau ada tadi ayat 1 juga Ustaz sukun di waw. mana? Oh iya, afwan. Ayat 1 iya. Di sini. Nah, wawunya tidak ada sukunnya. Ya. Sukunnya. Jadi ya, kalau di Mushaf Madinah itu doma wawu atau tobi'i itu bentuknya gini ya. Jadi wawunya tidak ada sukunnya ya, seperti itu. Tapi kalau harfulin ada, Bu. Ya, kalau harfulin ada ya. Misalkan di surat apa ya? Harfulin ada tidak? Quraisy ya. Di sini nanti deh ya, nanti insyaallah Bu, nanti dicek ya. Oke, nah itu ya. Nah, kalau di Mushaf Madinah, ibu-ibu sekalian, kalau misalkan ada nun yang tanpa ada sukunnya, itu menunjukkan dengungan, Bu. Ya, jadi makanya Mushaf Madinah itu meskipun hitam putih, ya, meskipun ada mushaf yang berwarna sekarang ya, yang terbaru di At-Taqwa tuh, ya, itu sudah berwarna, sudah ditajwidkan. Nah, tapi kalau misalkan Mushaf Madinah yang tanpa ada warna, itu sebetulnya ada kodenya, yaitu kodenya itu kalau nunnya gak ada sukunnya, maka ini menunjukkan pasti didengung, ya. Kalau misalkan ada sukunnya pasti idhar, Bu. Kalau ada sukunnya pasti idhar, gitu ya. Kalau ini gak ada sukunnya pasti didengung. Didengungnya bisa dengan ikhfa, bisa dengan idgham bigunah, seperti itu kurang lebih, ya. Baik, ada yang lain, Bu? Sudah ya, cuman ini saja berarti ya. Oke, lanjutkan ayat ketiga sama ya. Nunnya tidak ada sukunnya, ya. Nunnya tidak ada sukun. Di sini Bu ada, Bu, hamzah ya. Hamzah Kotok. Atau di sini sama tanwinnya. Nah, ini Bu. Nanti ada Mushaf Madinah itu tanwinnya ada yang miring, Bu. Yang miring gini nih, yang tidak sejajar. Nah, gini ya. Nah, kalau yang miring seperti ini menunjukkan
dengungan. Kalau sejajar seperti ini menunjukkan Jihad. idhar. Tuh, seperti itu ya. Oh, Oke. Nanti kita akan belajar sedikit-sedikit ya. Salah satunya di sini. Nah, ini pun juga sama. Sukunya tidak ada, pasti otomatis ya. Pak ya didengungkan. Ini Jawa Sol. Hamzah wasol. Jawa Sol. di sini Bu lihat Bu. Di Nunnya. fathah bertemu dengan alif nih Bu. Nah, jadi kalau di Mushaf Madinah itu alif itu apa Ada kelihatan? berdiri. Cuma kecil gitu ya. Alifnya alif kecil Bu ya. Kalau di Mushaf Indonesia hanya fathah berdiri disebutnya fathah berdiri. Maka dari itu ini bukan disebut badal. Ada yang menyebutkan badal soalnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan melihat bentuk seperti ini Bu, ini ada yang menyebutkan badal dikarenakan kan ciri aslinya itu adalah fathah bertemu dengan alif. Nah, kalau di Mushaf Madinah itu ada Bu, ada alifnya terlihat ya tuh. Ada fathah bertemu dengan alif. Bukan berarti double ya, enggak double Bu. Ini fathah bertemu alif saja berarti 2 harakat ya. 2 harakat. Terus hamzah wasol. Oke, di sini tidak ada perbedaan. Seperti biasa nun sukunnya Nun sukunya nggak ada. sudah saja Bu Dan Jawa perbedaannya. Sol. Nah, jadi kita sambil mengenal Rosem Usmani atau double Arab Madinah langsung secara langsung insyaallah ya. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah sudah kita tuntaskan untuk tajwidnya. Seperti biasa, programnya di hari Kamis, ibu maksimalkan dari sekarang, besok, dan ketemu nanti di hari Kamis. Mudah-mudahan ibu langsung bisa lancar dan bisa menghafalkan secara tajwid ya. Sudah diperbaiki hafalannya insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan ibu-ibu sekalian. Terakhir, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, sepertinya cukup ya. Tinggal PR saja, Bu ya, tinggal PR saja. Silakan dipraktekkan terus, rekamannya sudah ada. Untuk siaran ulangnya nanti insya Allah di-share-kan ya. Baik, sepertinya itu saja untuk ibu-ibu sekalian dan mohon maaf waktunya kemalaman ya, lebih 21 menit insya Allah, tapi insya Allah mudah-mudahan bernilai amal soleh dan juga pahalanya menambah lagi, double lagi insya Allah ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan bisa mempraktekannya dengan baik dan benar, dan insya Allah dengan penerapan seperti ini semuanya bisa bisa memperbaiki hafalan kita, dan insya Allah kita praktekkan di dalam sholat kita sesuai dengan tajwid saat ini insya Allah ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berkahi kita, senantiasa berikan kemudahan kelancaran kepada kita semua ya. Insya Allah bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih ibu-ibu sekalian, saya cukupkan sekian untuk kajiannya. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ari. Khairan kasiran Ustadz ilmunya. Terima kasih Ustaz. Matur nuhun Pak Ustadz. Ya, Agesa, silakan. Halo, Agesa, ada di sana? Nah, sepertinya nggak ada nih Agesa. Komandan. Ketiduran. Atau apa namanya, ke belakang dulu biasanya ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, ini kita akan coba tutup saja langsung ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti jangan lupa PR-nya ya. PR-nya rekamannya sudah Insya saya Allah. kirimkan, memang sudah saya bikinkan ya, ibu-ibu sekalian, untuk rekaman al-falaknya ya. Nanti insya Allah disimak saja, langsung dipraktekkan nanti di hari Kamis ya. Secara langsung, jadi tidak akan banyak mukodimah nanti ya, biar waktunya efektif ya. Baik, sepertinya saya saja yang tutup Zoom-nya, insya Allah Ibu ya. Terima kasih. Nanti insya Allah berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima Jazakallah kasih khairan kasiran Ustaz. Ustadz. Barakallahu fikum. Izin keluar Ustadz. Keluar Ustaz.
Iya, udah keluar.